Kembali lagi di podcast Suarasa, bersua bersama Akarasa. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kali ini kita telah kedatangan salah satu narasumber yang sungguh sangat kontroversial dan menjadi buronan entah itu dari mahasiswaan dan semuanya. Gue butuh cari orang ini. Ya, langsung saja kita sambut Mas Alfandi dan perlu perkenalan dulu nggak? Boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke. Yang disebutin apa aja? Yang disebutin nama, NIM, prodi, password LMS kalian ya? boleh. Boleh, oke. Jenis kelamin nggak usah disebutin. Nggak usah, oke. Iya, digambar. Bahaya kalau itu. Ya, oke. Masuk ya perkenalannya. Oke, perkenalkan. Nama saya Didan, saya dari prodi Informatika angkatan 2020. Mungkin teman-teman ada beberapa yang sudah kenal, tapi saya nggak terkenal. Ya, itu aja mungkin ya. Untuk di BEM sekarang menjabat posisi apa, Mas? Di BEM kemarin diamanahi sebagai Menko Respub, Menteri Koordinator Relasi Publik. Ya, relasi publik. Jadi harus selalu berhubungan dengan orang-orang gitu, dengan publik kan gitu. Cuma sayangnya sosialisasi saya ini agak kurang, jadinya kemarin agak teter. Bukan sosialis berarti? Bukan. Apa agak ke kiri lagi? Ya, yang satu lagi. Ke kiri lagi apa ke kanan nih? Ke kiri. Lebih kiri dari sosialis tanda ini nih. Jangan. Udah, lanjut. Bahaya itu kalau dibahas di sini. Oke, kita kan Mas Didan ini mungkin dikenal orang-orang sebagai Menko dari relasi publik. Nah, kalau di luar BEM Mas Didan ini dikenal sebagai apa sih? Apakah ambulans gitu ya. Mungkin kalau di luar BEM sendiri teman-teman sih kenalnya lebih ke ini ya. Dulu ini mengajukan diri sebagai ketua kelas waktu tingkat 1. Setelah itu kelasnya bubar. Bukan. Karena kalau di informatika itu kan kelasnya ini ya. Masuk ke tingkat 2 di semester 3 itu masuk ke apa ya namanya? Dipersilakan untuk milih kelas sendiri gitu. Jadi kami dulu nyebar kelas-kelasnya itu ya tergantung KRS-nya itu dapat awal atau akhir gitu kan. Kalau misalnya dapat awal ya bisa milih jadwal yang enak gitu. Maka dari situ kelas kami yang dulunya F itu jadinya nyebar gitu. Mungkin itu sih dulu dikenal sebagai ketua kelas gitu. Sebagai ketua kelas, selain ketua kelas ambulans ya. Mungkin kalau teman-teman lihat di IG saya itu ada tuh ambulans. Jadi dia ini sebagai kritik terhadap jumlah gender yang terlalu banyak ya. Dia mengidentifikasikan dirinya sebagai ambulan. Pronounce-nya Oke, kita sudah mengenal sosok Mas Didan, entah itu di BEM maupun di luar BEM. Ya, sosoknya kocak kayak gini. Tadi kan di relasi publik ya, sempat disinggung sedikit. Relasi publik, ada relasi dan ada publik. Nah ini Kemenkoan relasi publik itu apa sih, Mas? Dan arah geraknya mau kemana? Gitu. Oke. Kalau relasi publik sendiri itu ya tujuannya jelas ya, untuk menjalin relasi dengan internal maupun eksternal gitu. Baik itu dari BEM atau kampus gitu kan. Internal kita bisa ke sesama pengurus dari BEM sendiri. Untuk internal kampus kita menjalin relasi dengan Hima, UKM gitu, Ormawa lah gitu istilahnya. Kalau misalnya eksternalnya kita ya ke kampus lain gitu. Bisa ikut aliansi atau juga ikut kegiatan yang lain yang masih di ranahnya BEM gitu. Oke, berarti selain kita bergerak sesuai tagline kita kembali ke rumah, kita juga mengepakkan sayap kepaksa kebinekaan keluar kampus ya. Ya, kita membawa marwah BEM kita keluar juga ya, Mas ya. Supaya ya bisa bermanfaat juga gitu kan. Sebenarnya bisa juga sih kita untuk eksternalnya itu ke arah masyarakat umum, itu bisa masyarakat. Bisa dalam bentuk pengabdian masyarakat atau bakti sosial gitu. Kemarin juga dari BEM juga sempat mengadakan baksos juga ya, Sosial Kepanti. Ini internship kita, rekan-rekan eksekutif muda. Kemudian juga
kemarin kita juga sempat studi banding ke ITTS. Ya, Nah, meskipun online ya. meskipun Nggak online apa-apa. tapi ya sama-sama Telkom lah. Ya, sama-sama Telkom. Ya banyak ya kita perjalanan di Respub. Nah di dalam Respub ini ada kementerian apa aja sih Mas? Untuk di Respub sendiri pembagian kementeriannya ada 3. Jadi ada dalam negeri, luar negeri, kemudian ada Adkastrat, advokasi dan kajian aksi strategis gitu kan. Untuk masing-masing tugasnya dijelasin sekalian nggak nih Mas? Oke boleh Boleh ya, biar sekalian rekan-rekan ya. pada tahu gitu Iya, ya. sekalian dijelasin mungkin. Dalam negeri sendiri itu tadi yang sudah saya jelaskan di awal ya. Karena relasi publik itu menjalin relasi dengan internal dan eksternal, jadi ada Kementerian Dalam Negeri dan Luar Negeri yang tugasnya masing-masing sesuai namanya. Untuk dalam negeri berarti kita jalannya di internal kampus, kemudian untuk luar negerinya kita di luar kampus gitu. Kemudian untuk advokasi dan kajian aksi strategis itu tugasnya spesifik untuk kajian dan juga ada layanan untuk pengaduan dari mahasiswa, meskipun itu sebenarnya bukan tugas kita ya untuk menghimpun aspirasi itu, Iya. tapi kita jalankan aja nggak apa-apa lah ya. Karena sebagai bentuk apa ya, pengabdian lah gitu ya kepada mahasiswa, meskipun beberapa mahasiswa nggak mengaku. Ya, jangan menyerang mahasiswa, tidak boleh kita sorry, kita diskusi sorry. mahasiswa. Nggak, Ini ngawur ini kan. Ya biar saya jelaskan sendiri ya. Saya sebagai kebetulan ini kan Adkastrat. menterinya ya, hostnya menterinya, jadi silakan Mas Torik gitu. Ya kurang lebih kayak Mas Didan. Oke. Ya memang tujuan dari tugas dari Adkastrat adalah kita bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk merespon isu-isu internal, bukan hanya merespon tapi juga mengawal, menghimpun aspirasi di situ, mewadahi. Kemudian untuk isu-isu eksternal kita bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk menyiapkan kajian nanti kalau mau dibawa ke eksternal gimana, dan juga kami mengadvokasi mahasiswa itu ketika ada punya masalah, nanti dari BEM siap menampung itu, siap mendengarkan daripada curhat ke yang lain yang belum tentu kan bisa ada solusinya, mungkin bisa kami bantu. Nah. Meskipun ya kami belum tentu juga bisa membantu. Nah ini kan tadi udah dikenalin ya, Ya, salah udah satu dikenalin menterinya salah satu saya. menteri. Yang Iya. dua sisanya siapa lagi? Yang 2 lagi dari dalam negeri itu Haikal dari prodi SE atau RPL, kemudian untuk luar negerinya Dida itu sama juga SE juga. SE Software Engineering. Ya. Oke, untuk di Kemenkoan Respub sendiri nih Mas, proker-proker yang sudah terlaksana. Proker yang sudah terlaksana ada beberapa kemarin yang sudah dilaksanakan. Salah satunya adalah sekolah politik yang mungkin yang paling besar ya. Sekolah politik itu kemarin dilaksanakan sekitar bulan Mei sampai bulan Juni. Timelinenya ada sekitar 5 minggu. Ada 5 kelas dan 5 materi. Pematerinya kemarin kita ngundang dari luar ya. Dari luar. Ada yang dari dosen, ada dari praktisi, ada juga dari dosen internal kita sendiri di Telkom gitu. Terus kemudian ada juga studi banding yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Torik. Kemudian ada juga sosialisasi alur pengaduan aspirasi yang waktu itu di awal periode. Awal periode. Waktu itu karena kami punya platform khusus untuk pengaduan aspirasi dari mahasiswa, kami mencoba untuk mensosialisasikan itu ke Ormawa dulu gitu, supaya nanti dari teman-teman Ormawa itu bisa menyebarluaskan juga ke mahasiswa masing-masing prodi gitu kan ya. Itu sih Mas mungkin. Itu yang sudah berjalan. Ada ini juga kunjungan kerja ke BEM lain ya, kemarin sudah ke UMP juga. Ke UMP ya, terus ada ikut beberapa aksi dari Menlu sendiri. Salah satunya kemarin itu aksi tolak Ciptaker. Iya, Ciptaker Pekerja. Gitu. Kemudian ada ikut beberapa konsolidasi juga gitu. Ya, seru ya. Serunya di situ kalau ikut di Menlu gitu. Iya. Ada ini enggak ya cerita dukanya, tadi kan seru-serunya. Ada dukanya enggak? Dukanya. Yang bikin sedih gitu ada enggak? Yang bikin sedih. Kehilangan diam gitu. Iya. Ya nampaknya ini Mas Didan terlalu menikmati ya, sehingga semuanya dibikin happy. Seperti namanya Alvan Didan. Alvan. Ya Ya ada sih beberapa yang memang
mungkin ya suka dukanya orang ikut ini lah ya, kegiatan lah ya, organisasi ataupun kepanitiaan ya boros gitu, boros uang, terus kemudian ini tugas ketinggalan gitu, juga ya kayak gitulah intinya Mas Torik, yang masih yang sedih-sedihnya di situ, kayak yang sedih banget sampai harus nangis-nangis sih kayaknya nggak ada ya. Sedihnya di situ aja, sekitaran situ ya. Tapi dari effort yang diberikan tersebut ya manfaat yang diambil cukup banyak ya, malah bahkan lebih banyak ya, tetap ada manfaat yang bisa diambil ya. Termasuk kan kalau misalnya deket sama seseorang bisa diambil hikmahnya, kalau nggak bisa diambil hatinya. Aduh, izin duduk Vincent dulu. Oke. Nah. Duduk Vincent, saya duduk gini aja. Saya lebih nyaman kayak gini. Oke, itu kan tadi untuk program-program yang mau berjalan. Ini sekalian wadah promosi ya. Sebelum kita nanti growth menjadi podcast yang besar, promosinya udah produk, promosi program kerja yang nanti akan berjalan. Oke. Untuk program kerja sendiri yang akan datang itu mulai dari tiap kementerian aja ya Mas? Iya boleh. Dari Adkastrat kita mulai. Terakhir. Oh terakhir aja. Oke. Dari dalam negeri deh. Dalam negeri itu kami masih ada beberapa rotu hima atau kunjungan ke himpunan. Itu masih di Fakultas Informatika. Kami kemarin sudah menghubungi juga beberapa ini ya himpunan dari HMIF, HMSI juga sudah dihubungin. Itu mungkin akan berjalan sebentar lagi sih. Ya untuk selanjutnya itu ada bedah buku juga Mas Torik. Bedah buku. Mungkin teman-teman mahasiswa yang suka baca buku gitu ya bisa join ya Mas Torik ya. Bisa ikut untuk bedah buku tersebut gitu. Untuk pelaksanaannya kira-kira masih bulan depan sih Mas Torik. Oke, bulan depan bedah buku. Oke, kemudian untuk dari Menlu ya. Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri itu nanti kita ada kunjungan lagi ke BSI. Gitu. Bang bukan. Tapi kalau mau Bang. Sponsor silakan. Wah, ya boleh. Support boleh. Iya, BSI, Bank Solidaritas Indonesia. Astagfirullah. Ya, kamu sih ya. Kita itu ya kunjungan kerja ke BSI gitu. Kemungkinan bulan ini akan ada 2 kunjungan sih. Oh, ada kunjungan lagi nanti masih dibicarakan. Sama ini ya, rumornya ada rencananya, bukan jadi rumor lagi, udah terencana ikut pengabdian masyarakat juga ya kita. Oh ya. Dari BEM pengabdian masyarakat ke di aliansi. Aliansi BEM Banyumas Raya. Itu di kemarin rencananya di Desa Ciaur dan memang sudah survei juga ke sana kan. Sudah survei, sudah ada datanya, kemudian kami lihat di sana fasilitas pendidikan itu kurang gitu. Makanya kami berusaha untuk membantu lah gitu, di aliansi. Cuman untuk pelaksanaannya masih menunggu dari koordinator pusatnya. Oke. Ya cukup sibuk ya dari kedua itu ya. Yang terakhir dari Adkastrat. Lebih sibuk lagi sepertinya ya. Karena ini dari Adkastrat sendiri yang akan datang itu akan ada madilog dan aksi massa. Kemudian saat ini kami sedang mempersiapkan untuk keduanya itu dengan cara mengadakan roadshow di setiap fakultas gitu. Sama UKM dan UKM. Fakultas UKM udah jalan. Ini nanti ke mahasiswa berdialog. Iya, mahasiswa berdialog dan suara rakyat juga ada itu untuk form survei yang kami sediakan bagi teman-teman mahasiswa untuk nanti bisa diisi mungkin ya dari teman-teman yang nonton podcast ini. Setelahnya bisa dicek IG-nya BEM atau mungkin dari Mas editor. Iya, ini ada di sini. Tenang aja, ada di sini. Ya, nanti di-scan aja. Ya, bisa di-scan gitu. Ya. Tujuannya karena kita di lingkup institut pendidikan ya. Jadi kita harus melayangkan protes yang dengan akademis juga. Kita nggak bisa tuh ngomong kalau mahasiswa ternyata kurang puas dengan pelayanan kampus. Padahal kita nggak punya datanya. Makanya ini kami mengadakan survei. Dengan adanya survei kan kita punya data yang real dari teman-teman mahasiswa gitu. Oke. Terus ada lagi diskusi publik. Diskusi publik ini kebetulan kemarin kami kolaborasi juga dengan teman-teman dari internship BEM, yaitu eksekutif muda ya Mas ya. Iya. Untuk pelaksanaannya itu tanggal 4 November, mungkin teman-teman bisa ikut juga diskusi publiknya, nanti dilaksanakan di aula lantai 5. Nanti bisa datang saja. Ya. Pendaftaran dibuka sampai kapan ya Mas? Pendaftaran dibuka sampai tanggal, mungkin di hari H masih bisa ikut ya. Masih bisa ya daftar di tempat ya. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya ketinggalan pendaftaran bisa langsung datang ke tempat,
langsung registrasi di tempat aja gitu. Oke. Ini wah sudah kita membicarakan ya kesibukan Mas Didan ya. Di luar itulah. Di luar kesibukan sebagai BEM. Kesibukan yang lain apa? Tidur. Selain tidur. Selain tidur ya. Nonton anime. Nah, ini mungkin main game lah ya main gitu. game. Ya wajarnya mahasiswa ya. Ya. Kalau saya kan jujur mahasiswa biasa, bukan mahasiswa yang workaholic gitu. Ada kan teman-teman mahasiswa yang dia benar-benar workaholic, kayak habis kuliah harus sambil kerja gitu kan, ada tuh. Okay. Kuliah sambil kerja. Nah ini kalau saya kuliah sambil main-main. Kuliah sambil main-main. Sebenarnya pengen juga kerja, cuman nggak ada jalannya. Ya sudahlah, dinikmati dulu nganggurnya. Iya. Terkadang itu fase nganggur adalah fase kita paling mempersiapkan untuk produktif. Ya di sisi lain ada ini juga sih Mas, mungkin kayak sering-sering jalan-jalan sama teman-teman gitu. Jalan-jalan sama teman, ngopi gitu. Diskusi meskipun diskusinya kadang nggak penting. Yang penting ngobrol aja gitu. Karena itu yang kadang ada, Soekarno itu pernah bilang, Presiden Indonesia yang pertama itu. Beliau pernah bilang kalau misalnya lebih suka dengan pemuda yang berdiskusi daripada yang kutu buku tapi tidak mendiskusikan apapun gitu katanya. Kalau ini Mas Didan tipe orang yang suka berdiskusi atau yang kutu bukunya? Dua-duanya. Ya. Saya sikat semua. Ya, ini bagusnya gini Mas. Suka baca buku, suka berdiskusi juga, rekomendasi buku buat ya penonton kita ini. Tapi sebelum ke sana kita sudah kedatangan Aisyah. Ini ada ya bismillah, sebentar lagi sponsor masuk. Aduh. Ini boleh kelihatan kamera enggak? Aisyah dan babehnya. Babe, gimana kabarnya Babe? Oke. Mungkin bisa dilanjut dulu. Minum dulu kali ya Mas. Diminum dulu. Ya. Biar enggak kering tenggorokan. Ini cukup yang gersang lingkungan kampus kita ya, tapi jangan tenggorokan kita. Ya mungkin buat ini ya yang terhormat pihak kampus bisa ditanam lebih banyak pohon. Iya, malah yang ditanam panggung. Aduh. Mohon maaf. Oke. Mohon maaf. Tapi bener lah itu. Iya. Kenapa yang ditanam panggung ya? Iya. Ya terkadang ini memang opini-opini seperti ini yang harus didengarkan ya. Mahasiswa yang tidak tahu itu jadi tahu. Iya, jadi tahu. Mungkin perlu kita bawakan puisinya Wiji Tukul? Boleh. Nah, itu kan yang kalau lebih suka menanam ya beton gitu kan. Ya, lebih suka. Keren tuh puisinya Wiji Tukul. Tapi sayangnya orangnya enggak ada. Ya. Ya, lanjut tadi apa Mas Dorik? Buku bacaan ya. Nah, buku bacaan rekomendasi untuk audiens. Ya, audiens. Sobat Akarasa, pendengar podcast Warasa. Untuk kalau menurut saya mungkin mulai dari yang ringan-ringan dulu ya kalau mau baca buku. Dunia Sofi sama Dilok. Ya. itu menurut Mas Didan adalah buku yang ringan, teman-teman. Ringan maksudnya kalau dibawa. Kalau dibaca ya berat. Ada yang ringan lagi. Mas Dilok kita tarik dari ini ya, rekomendasi ya. Kalau Dunia Sofi menurut saya masih ringan, teman-teman. Karena ya itulah Mas Torik ya. Isinya kan mungkin membahas tentang filsafat gitu ya. Tapi masih di ranah yang novel gitu. Formatnya masih novel. Jadi memang ada bercerita gitu lah. Untuk yang lain mungkin teman-teman bisa baca Il Prinsip. Itu buku yang keren dan masih relate sampai sekarang. Ada lagi yang mirip dengan Il Prinsip. Ada 2 buku lagi Mas Torik. Yang pertama itu Animal Farm. Ya, Animal Farm. Itu George Orwell. Kemudian ada 1984. Nah, itu 2 buku ini tuh kalau misalnya George Orwell semua. Kalau misalnya teman-teman suka politik, mungkin akan menemukan korelasi antara 2 buku ini dengan situasi politik di Indonesia saat ini. Iya, benar. Sama dengan Il Prinsip juga seperti itu. Ya. Yang mungkin yang dari semua yang disebutin itu yang menurut saya ringan ya. Ya Animal Farm sama Dunia Sofi. Ya, karena memang itu formatnya novel ya. Kita di situ diceritakan, tapi ketika kita sambil misal tahu sejarahnya atau cerita di baliknya itu ya
menangkap maksud dari Ya. cerita novel tersebut. Cocok banget. Cocok banget. Bagus itu. Mungkin teman-teman bisa baca. Bisa baca. Itu termasuk salah satu buku yang merubah hidup Anda atau sama saja. Mungkin efeknya secara major nggak ada. Tapi mungkin kalau secara minor ada. Iya. Apa buku merubah pemikiran sih, mungkin bukan merubah ya, menambah. Ada menambah wawasan ya. Menambah wawasan, benar. Semakin banyak kita membaca buku, ya semakin luas wawasan kita. Benar sekali, Mas. Sekarang kalau nonton kartun suka nggak? Kartun ya. Kartun sendiri kalau aku sih SpongeBob ya. SpongeBob itu keren ya. Mungkin ada teman-teman yang lain suka ya Simpson gitu kan. Kalau saya lebih sukanya SpongeBob. Karena lebih ringan dan lebih banyak jokesnya gitu. Lebih banyak, bukan jokes motor ya, tapi bukan jokes motor. Tapi ini maksudnya bercandaan gitu. Bercandaannya. Ya mungkin teman-teman kalau misalnya nonton dulu waktu kecil ya, mau berangkat sekolah gitu pagi-pagi nonton SpongeBob dulu, nggak nyampe gitu kan. Soal bercandaannya, ini candaannya nggak nyampe, jadi ya udah diem aja. Tapi waktu makin kesini ternyata Squidward itu makin relate dengan kita. Gimana kita itu kemana-mana selalu terasa bosan gitu kan, terasa muak gitu kadang dengan keadaan gitu. Mungkin di situ yang bikin suka ya. Semakin ya mungkin lebih relate lagi. Sekarang kan banyak ungkapan teman-teman udah pada nikah, aku masih nonton SpongeBob. Oh iya itu. Ya Kebetulan teman saya banyak ini. Banyak kritik-kritik sosial juga yang disisipkan di kartun tersebut. Cocok banget. Bagi main korespo cocok banget. Suka baca buku, suka nonton SpongeBob. Apalagi? Nah, ini masih ada 1.500 poin yang harus diklarifikasi. Durasi masih aman ya, aman. Iya. Ganjaran nih satu Prabowo. Pertanyaannya enggak. Sebenarnya ada fakta yang lebih penting daripada memilih dari tiga paslon tersebut ya. Capres-cawapres tersebut. Saya punya teori kalau sebenarnya ajang pemilihan presiden ini tuh rencananya UGM. Coba dijelaskan lebih lanjut, dirincikan lagi. Kalau teman-teman tahu ya, capres dan cawapres itu kebanyakan lulusan UGM. Mungkin bisa ditiru oleh ini ya, kampus kita. Ini itu apa ya, skala promosi yang besar-besaran gitu. Jadi karena kampus UGM itu kan mencetak lulusan yang keren-keren gitu yang bisa jadi capres cawapres gitu ya. Mungkin bisa ditiru oleh Telkom kan ya. Nanti poster Telkom nggak cuma gambar cewek terus belakangnya kampus swasta nomor 1 Mas, Indonesia. Bisa gak kita bahas yang ngakak itu? Mungkin agak santai Mas tadi ya. Iya, tadi dudupin Cen. Nah, kalau gitu nanti poster capres gitu. Iya. Belakangnya gitu, belakangnya gini. Pak Anies pernah kuliah di sini. Kan masuk. Bu Rektor mungkin bisa ikutin ya. Kalau enggak ya minimal untuk mewujudkan langkah tersebut support Mas Idan nyalek setelah lulus. Saya aja kalau ada caleg itu kadang suka ini ada kan ungkapan itu, Anda sopan kami curiga. Nah, Iya. Ya begitulah. Ya sudah banyak menemui di BEM juga banyak menemui. Anda sopan kan? Iya. Ada orang sopan ngechat, Mas free enggak? Ini patut dicurigai. Kecuali kalau langsung tiba-tiba nelpon, ini gimana? Udah tahu. Ya. Oke. Unik memang ya Mas Idan, unik. Salah satu yang membentuk orang kan selain buku bacaan, hobi. Tadi kan hobinya salah satunya nonton SpongeBob ya. Iya, nonton SpongeBob. Nah, ini ada tokoh idola enggak sih? Tokoh idola Selain Freya JKT48. Bener lagi. Kalau idola ya mungkin patung polisi. Kenapa patung polisi? Karena apa ya? Karena kan saya mungkin orang-orang kenalnya saya
orangnya suka bersandar, ngomong berisik gitu kan. Saya pengen jadi kayak patung polisi yang meskipun dilemparin apa sama orang itu diem. Ya, diterima aja gitu, nggak dilemparin diem, enggak diem aja, nggak apa-apa gitu. Pengen jadi orang pendiam. Oke, pendiam. Bercanda ya tapi itu. Iya. Nah, Tapi ya seriusnya, lebih bagus ini sih. Patung polisi aja sih. Soalnya kalau cut. ya soalnya ya sebenarnya itu lah, lebih baik jadi patung. Di Purwokerto ini kan banyak ya. Polisi Banyak, tidur, lebih polisi banyak. tidur. Oh ya, lebih Polisi banyak tidur. polisi tidurnya. Pangkatnya tinggi-tinggi lagi. Enggak cuma kopral. Ada yang garis-garis kuning gitu juga. Apalagi kalau naik motor yang shocknya rusak itu. Iya. Jedok. Mungkin lanjut ini ya Mas Tari ya. Idola ya, kalau idola tokoh gitu ada beberapa tokoh penulis yang saya idolakan gitu. Contohnya salah satunya Chairil Anwar. Itu tokoh yang menurut saya luar biasa keren gitu karena dia berani hidup bohemian. Artinya dia nggak cuman mengandalkan rumahnya gitu kan, dia ya udah lepas aja gitu, kayak bebas gitulah orangnya, benar-benar kemana-mana, makan di mana, tidur di mana, itu nggak ada beban sama sekali gitu. Itu mungkin kayak gitu. Yang bisa diambil positifnya itu tadi bisa lebih bebas dan tidak tergantung dengan sesuatu gitu. Oke. Chairil Anwar ya. Kalau Chairil Tanjung, Chairil Tanjung saya kurang ini ya, nggak tahu juga orangnya yang mana. Mungkin itu aja sih Mas Farid. Oke. Nanti kalau ada lagi mungkin setelah ini ya ketua MK kali ya. Ketua MK. Iya. Kenapa sayang keluarga? Iya. Sayang ponakan. Sayang ponakan. Backsoundnya kemarin paman datang. pamanku ketak palu. Ya itulah ya, ini apa, gejolak politik di negara kita. Maksudnya Wakanda. Oh. Ya langsung terang-terang aja Indonesia. Ya, Indonesia. Oke. Ya, Nanti memang. kalau misalnya setelah ini mungkin Pak Pres nanti ini ya tolong ya. Kalau misalnya setelah ini saya dan Mas Torik nggak ada, ya langsung di reshuffle aja. Tenang saja, backingan kita patung polisi. Oke, lanjut Mas Torik. Ya, ini udah Mas ke sana. Menurut Mas ini ada pencederaan konstitusi atau bagaimana dengan fungsi ya MK seolah-olah disetir gitu loh. Yang mana yang menggugat itu ya kita belum bisa menakar kredibilitasnya lah, masih anak muda. Ya. Digugat seperti itu. Mungkin kalau dari saya kritiknya cuman satu ya. Kalimat kata atau itu diganti dan. Ya. Ya. Kan karena waktu itu isinya kalau nggak salah gini. Minimal usia 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, gitu kan. Mungkin kalau kritik dari saya cukup ataunya diganti dan gitu. Jadi ada dua kriteria yang harus dipenuhi. Iya. Biar makin berat gitu. Minimal 40 tahun. Dan Nanti lebih pernah. spesifik malah. Hah? Lebih spesifik Lebih ke spesifik. dia, lebih spesifik ke dia. Emang dia ini sudah 40 tahun. Minimal maksimal Minimal, 40 tahun ya. minimal. Dan Minimal. pernah ya Iya, lebih boleh, minimal lebih kan berat. 40. Iya. Jadi saya nggak bisa nyapres. Iya. Sisanya apa? Harus lucu. Beban. Mungkin ini ya beban keluarga gitu aja. Santai. Oke. Duduk pincang lagi. Apalagi Mas Tarik? Mungkin yang kita bahas mungkin hari ini terlalu lucu ya. Iya, terlalu Apa lucu. mau agak serius sedikit juga. Sebenarnya kalau ngikut brief ini udah habis semua tadi, Mas. Oh, sudah habis. Iya. Ya. Tugas-tugas dari masing-masing kementerian, dari Resub sendiri, suka duka ya di proker-proker Respo udah semua. Kemudian mungkin ini ya kita udah bahas Mas Didan banyak, mulai dari hobinya, kesukaannya, tokoh idolanya, ideologinya sekarang. Pak editor ini boleh dibahas nggak sih? Kira-kira kalau masuk ke ini podcastnya nggak apa-apa kan ya? Iya, enggak apa-apa. Nggak, Kan tadi mengidolakan salah satunya adalah ini ya, Chairil Anwar ya. Selain kita mengidolakan seorang tokoh, juga kita gagasannya, pemikirannya. Mungkin ada pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh terkenal yang diidolakan, dan mungkin
pemikiran tersebut dipegang sebagai prinsip hidup sampai sekarang ini. Gitu. Kalau saya pribadi ya ada beberapa sih ya prinsip kayak atau gagasan itu yang seakan-akan itu melekat aja gitu. Jadi sebenarnya saya nggak berusaha untuk melakukan itu gitu. Cuman ya melekat aja gitu secara tidak sengaja gitu. Mungkin karena ya entah dari alam bawah sadar yang karena pernah baca bukunya atau gimana kan. Itu kan bisa memori gitu kan. Kemudian dari alam bawah sadar itu merespon itu kan bisa jadi gitu. Mas ngapain kamu? Oke. Aduh, Ini sih ada Mas, ini tentang absurdisme. Ya, Albert Camus. Yang tentang cerita ini ya diambil Sisyphus. dari mitologi Sisyphus Ya, yang mitologi mengangkat batu, mendorong batu itu. Ya boleh diceritakan. Ini kira-kira biar nanti rekan-rekan tahu. kalian akan nonton podcast ini selama 3,5 jam ya karena ya Iya. cerita Sisyphus ini lumayan panjang. Ya. Jadi Sisyphus itu dia itu kalau nggak salah kalau nggak raja ya dewa. Tapi karena suatu hal dia itu dihukum, dipenjara di neraka. Kemudian tapi di neraka itu dia masih bisa keluar. Dia masih bisa seneng-seneng terus kemudian keluar kembali ke bumi gitu kan. Nah, setelah itu dihukum lagi, diberi hukuman yang lebih berat, yaitu dia harus mendorong batu dari bawah dari lereng gunung, dari gunung ya, sampai ke puncaknya. Itu bakalan terus seperti itu. Jadi ketika batu ini sudah didorong sampai ke atas, dia bakal batunya turun lagi. Kemudian Sisyphus mengulangi lagi untuk mendorongnya. Tapi oleh Albert Camus itu dijelaskan bahwa Sisyphus ternyata senang melakukan itu. Dia menikmati. Meskipun mungkin mendorong batu ke puncak gunung itu adalah hal yang berat ya. Dan sia-sia karena lagi. lagi. Tapi ternyata Sisyphus menikmati itu dan dia senang gitu. Ya itu yang mungkin bisa kita terapkan ke kehidupan kita masing-masing ya. Kadang ada juga kita itu merasa kalau ketika hari Senin merasa harinya berat banget gitu Mas Torik ya. Itu lalu waktu di hari Jumat, wah besok weekend nih gitu kan, enak bisa liburan gitu. Kemudian di hari Minggunya padahal secara tidak langsung itu jadi siklus ya. Siklus ya. Betul. Yang kurang lebih yang dianalogikan sebagai Sisyphus itu adalah kita masing-masing di kehidupan kita gitu, menjalani hidup. Ya walaupun kehidupan ini berat dan seakan ya permasalahannya hanya berulang ya, muter-muter di situ, tapi ya kita agar tetap hidup ya harus dinikmati. Mau menikmati. Gitu. Meskipun yang kadang nyesek gitu. Dan yang pelajaran yang dijelaskan oleh Albert Camus di situ kan dari cerita Sisyphus itu bahwa adalah setiap orang itu ketika kita punya keputusan, kita nggak apa-apa merubah keputusan itu. Jadi kita nggak ada patokan dan nggak ada kewajiban untuk tetap memegang keputusan yang dulu pernah kita ambil. Ya ibaratnya inilah idealisme kita bisa direvisi. Ya bisa direvisi. Jadi misalnya dulu waktu awal-awal masuk kuliah nih, kita merasa harus ambis, IPK harus 4 gitu ya. Tapi kemudian di tengah perjalanan kita kenal mungkin asmara atau pertemanan gitu ya, suka main-main sama temen atau mungkin kenal organisasi yang ternyata juga memakan tenaga yang lumayan banyak dan waktu yang lumayan banyak. Ide atau ambisi kita untuk mencapai IPK 4 itu kan kemungkinan akan goyah gitu. Nah, di situ kita mungkin bisa ini ya, merubah itu gitu. Oh, enggak apa-apa kalau misalnya IPK ku enggak 4 gitu, IPK ku enggak 4. Yang penting aku punya pengalaman baru gitu. Nah, seperti itu. Jadi untuk absurdisme sendiri itu Albert Camus menjelaskan bahwa untuk setiap makna hidup kita itu bisa dimaknai secara sesuka kita gitu. Kita mau memaknai hidup kita seperti apa itu terserah kita gitu. Mungkin orang akan melihatnya sebagai orang yang labil, tapi sebenarnya bukan itu poinnya. Gitu. Mungkin itu aja sih ya. Ya selaras sama ini sih. Stoikisme juga. Menganggap segala sesuatu yang terjadi ini adalah netral. Yang menjadikan itu positif atau negatif ya kita sendiri. Ya pemaknaan kita sendiri. Selama kita bisa memaknai positif, enjoy. Nah, itu kayak yang kemarin itu kan ada apa Kemarin paman datang pamanku ketua MK. Oke, lanjut dong. Ada enggak
Nggak, capek ketawa memang kalau ngobrol sama Anda ini. Saya juga capek dulu. Atau mungkin mau gantian Anda yang mau wawancara gantian ya, oke. Oke, selamat datang teman-teman di podcast Suara Rasa Bersuara bersama Akar Rasa. Oke, di sini kita sudah bersama dengan Saudara Torik sebagai selaku Menteri Advokasi dan Kajian Aksi Strategis BEM Kema IT Telkom Purwokerto. Kira-kira apa yang akan kita tanyakan kepada Saudara Torik? Mari kita simak. Oke. Mas Torik sendiri. Halo Mas Torik, gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat ya, Mas wasyukurillah. Torik, ya. Allahu Akbar. Oke. Ini kita sudah bersama Mas Torik, jadi kita akan menanyakan beberapa hal yang mungkin teman-teman juga penasaran gitu ya dengan Mas Torik. Siapa bapaknya mungkin. Oke. Pertanyaan pertama Mas Torik. Kira-kira di hari apa Mas Torik dibuat? Waduh. Karena saya lahir di hari Kamis. Kamis Pon. Kamis Wage. Kamis Wage. Oh. Kamis Wage 1 Agustus Kalau saya Jumat Pon. 2002. Kemungkinan berarti 9 bulan sebelumnya. Nah, Bulan itu. apa itu berarti? Bulan apa itu berarti? Bulan antara November kalau enggak September. Oh iya. Ya, Oke. awal November. Kita lagi ke pertanyaan selanjutnya ya, karena 2001. agak kurang ini ya. Ya. Mohon maaf ini yang menyusun pertanyaan. Ya, nanti untuk rekan-rekan Kementerian Kominfo dari BEM Kema IT Telkom Purwokerto jangan Host pakai dia selanjutnya aja. ya. Host selanjutnya mungkin saya aja ya. boleh. Boleh ya. Boleh dicoba ya. Ini Mas. Ya, sebelum kita mengakhiri podcast ini, ya sebagai Kementerian Kemenkoan Respop ya, pasti kita peka dengan kejadian-kejadian yang sedang terjadi di entah itu dari eksternal maupun di internal. Nah, menurut Mas Didan, kejadian-kejadian entah itu eksternal maupun internal yang perlu menjadi perhatian kita itu apa saja kira-kira Mas? Oke. Untuk ini ya, isu ya berarti ya, Ya, isu-isu yang mungkin yang isu. sedang berkembang di masyarakat gitu ya. Ada beberapa isu yang paling ini lah, menurutku kita harus setidaknya tahu meskipun kita nggak terlalu kayak apa ya namanya, tidak terlalu mengerti ya. Mungkin ya cukup kita tahu kalau oh ternyata ada peristiwa seperti ini gitu. Ya salah satunya adalah ini internal dulu apa eksternal? Ya, isi terserah. Terserah ya. Eksternal dulu. Eksternal Nanti dulu ya, internal mungkin. biar Ya. lebih intim. Ya. Kalau eksternal mungkin yang kemarin kerusuhan di Rembang itu. Rembang. Kemudian ada Sampai ke yang di Kalimantan di Kalimantan itu ada penganiayaan dari oknum aparat. Kemudian di Banyumas sendiri juga ada kemarin itu yang ya penganiayaan juga dari oknum aparat juga. Nah, itu yang setidaknya teman-teman itu bisa cari tahu untuk infonya seperti apa gitu ya, kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu gitu. Kemudian ada lagi yang itu pamanku. Itu yang paling lucu itu. Karena ya gimana ya, mentang-mentang punya paman ini kan ketua. Nah, kemudian ketua ya digocek kita pertama ditolak. Ternyata ya mungkin itu sih. Kalau untuk karena ini tahun depan tahun politik ya, mungkin teman-teman bisa nyimak lebih jauh tentang perpolitikan, karena pilihan teman-teman juga, pilihan kita itu akan jadi apa ya? Yang nantinya akan penentu ya, jadi penentu untuk Indonesia selanjutnya itu akan seperti apa gitu. Ya, walaupun tidak memungkiri nanti bakal hasilnya disetting. Bukan saya yang bilang ya, bukan saya. Ya, kan kita perlu ini misal di tempat penghitungan suara kan disetting dulu tempatnya gitu. Kotaknya di kardus. Oh. Ya lanjut ke internal. Kalau internal mungkin teman-teman permasalahan ini ya, karena kita tahun ini kan makin banyak tuh mahasiswa gitu kan. Ya paling permasalahan di internal kita yang paling besar sementara ini adalah lahan parkir dan ruang kelas ya. gitu. Ruang kelas itu sangat kurang lah menurut saya. Bahkan ada beberapa
matkul itu yang saya kelasnya online. Hmm. Padahal saya cuma ngambil 11 SKS loh. Dari 11 SKS itu 5 matkul dan yang 2 itu online. Weh. Ya. Gitulah. Jadi mungkin itu yang teman-teman rasakan juga ya, teman-teman mahasiswa rasakan kenapa harus ada kekurangan kelas gitu, kekurangan lahan parkir gitu. Dan ketika ada permasalahan seperti itu yang dibangun malah Iya. Kita tunggu ya dari Bapak Ibu yang terhormat. Mungkin Seenggaknya mahasiswa dikasih tahu ya, rencana strategis pembangunannya bagaimana. Setidaknya yang ini dulu lah, yang panggung dulu. Yang panggung dulu. Ini panggungnya mau dibikin apa sih Bu? Kira-kira kalau ada wall climbing di situ, kemudian ada panggung menghadap wall climbing, apakah akan ada olimpiade wall climbing? Ya. Kan gitu. Climbing maksudnya, hiking atau apa gitu. Bungee jumping. Bungee jumping. Bungee jumping. Bungee jumping. Kita ambil dari ada. Ya. Selain itu mungkin kayak yang tadi sudah disebut ya. Area terbuka hijau di kampus kita itu masih kurang lah. Kayak di lapangan atau apa itu yang sebelahnya gedung DSP. Ya, Disebut lapangan mobil. ya, parkiran mobil lah ya. Mungkin bisa ditanamin pohon lah ya biar agak sejuk udaranya. Karena ya panas banget gitu keluar dari ruang kelas yang AC, kemudian naik motor, rasanya kayak sembur naga. Gitu. Mungkin biar agak sejuk aja gitu. Mungkin itu sih kalau menurutku ya. Kalau itu selain ditanam pun ada solusinya lagi. Apa itu? Ini sih dibuat dibangun gedung. Enggak, dibangun perumahan. Perumahan. Kan perumahan biasanya ada bapak-bapak tuh. Nyiramin ya. Ya benar. Nyiramin jalan. Ya. Mungkin kita harus mempraktekkan itu. Oh iya. Siap, saya sedia sarung nanti sambil nyiramin. Kaos putih. Kaos putih yang Pakai kelihatan peci, ya. Pakai peci. Habis makanin burung. Oke Mas, sudah cukup canda tawa kita dan juga pembahasan tadi memperkenalkan Kemenkuan Respo, memperkenalkan pribadi Mas Didan sendiri. Sebelum ditutup boleh dong closing terlebih dahulu. Maksudnya memberikan sepatah, dua patah kata, 3 patah kata, 4 patah kata. 1743 kata. Ya, monggo. Oke. Karena saya orang yang nggak bisa pantun ya, tapi bisa ini bisa berenang. Hubungannya apa? Jadi mungkin saya akan memberikan 1 kalimat aja gitu buat teman-teman. Buat teman-teman yang merasa sendirian, ingat ada 7 miliar manusia di bumi ini dan masih ada 3.265 lawan jenis yang bisa Anda pacari. Sekian. Oke, closing pantun kamu yang ini pantun. Ya. Oh, yang gitu. bikin sajaknya aku yang ini ya. Yang nerusin. Yang nerusin. Oke, yo. Ada kata di balik batu. Cakep. Katanya enak karena sedang tertidur. Cakep. Sampai jumpa kakak-kakak. Podcastnya nggak akan diundur. Nggak nyambung. Oke, terima kasih. Pantun yang benar ini. Ya, oke. Silakan Mas Erik. Oke, jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Untuk episode mendatang kita akan berjumpa lagi. Terima kasih, sekian. Sampai jumpa. Tetap stay tune terus di podcast Suarasa, bersua bersama Akarasa. Yeay.